Halo. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Materi yang akan kita pelajari adalah bab 3 tentang nasionalisme dan jati diri bangsa tentang pemerataan pembangunan. Setelah mempelajari materi bab 3 nasionalisme dan jati diri bangsa, diharapkan peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan hubungan antara kondisi geografis dengan munculnya kolonialisme dan imperialis di Indonesia. 2. Menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialis di Indonesia. 3. Menguraikan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. 4. Menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. 5. Mendesain aktivitas penyelesaian konflik dan upaya meningkatkan integrasi sosial. C. Pemerataan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025 menyebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Rangkaian upaya pembangunan memuat kegiatan yang berlangsung tanpa henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan. 1. Kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Pada masa yang akan datang, perekonomian dituntut untuk mampu berkembang secara lebih seimbang di seluruh wilayah tanah air dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pengembangan perekonomian harus memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah. A. Wilayah Papua. Wilayah Papua berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui sumber daya alam, berupa perikanan, pertanian dan perkebunan, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan. Sektor jasa didorong dengan mengembangkan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan, khususnya di Kota Sorong dan Kota Jayapura. B. Wilayah Maluku. Pengembangan wilayah Maluku diarahkan sebagai basis perikanan nasional. Pembangunan Kepulauan Maluku difokuskan pada pendayagunaan sumber daya kelautan, daratan, serta pengembangan kawasan perbatasan berwawasan lingkungan. C. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Secara umum, pengembangan wilayah Bali, Nusa Tenggara diarahkan sebagai basis wisata internasional. Wilayah Bali, Nusa Tenggara mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan terutama pariwisata. Pengembangan kawasan metropolitan Kota Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta kawasan pariwisata Bali dan kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika diharapkan dapat mendorong sektor jasa. D. Wilayah Sulawesi. Pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan sebagai basis industri pangan dan gerbang kawasan timur Indonesia, KTI. Pulau Sulawesi berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi dan sumber keanekaragaman hayati Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan menjadi keunggulan. Peningkatan peran sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan Kota Makassar dan Kendari. E. Wilayah Kalimantan. Secara umum, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan sebagai basis industri pengolahan dan lumbung energi nasional. Pulau Kalimantan didominasi oleh kawasan hutan. Kawasan hutan ini akan dijaga kelestariannya sebagai paru-paru Indonesia. Kawasan hutan dikelola dengan kegiatan agroforestry yang tidak merusak keseimbangan daya dukung lingkungan. F. Wilayah Jawa. Pengembangan wilayah Jawa diarahkan sebagai basis perdagangan dan jasa. Kondisi tanah yang sangat subur merupakan salah satu potensi terbesar di Pulau Jawa. Itulah sebabnya, Pulau Jawa diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan Pulau Jawa juga diarahkan pada peningkatan keterhubungan antara kegiatan pertanian, industri serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. G. Wilayah Sumatera. Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan sebagai basis industri baru dan gerbang kawasan Asia.
Pulau Sumatera sangat berpotensi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan atau kelautan. Wilayah Sumatera diarahkan menjadi wilayah yang dapat mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional. Wilayah Sumatera memiliki posisi yang strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional. 2. Lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. A. Lembaga keuangan BAN. Dalam UU RI Nomor 4 Tahun 2023, BAN adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 1. Bank Sentral. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia, bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. 2. Bank Umum. Bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 4. Bank Syariah. Bank Syariah melaksanakan kegiatan perbankan berupa menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam. Produk perbankan. Produk perbankan dapat dikelompokkan atas produk kredit pasif dan produk kredit aktif. 1. Produk kredit pasif. A. Giro. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lain atau pemindah bukuan. B. Deposito. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan nasabah penyimpan. C. Tabungan. Simpanan yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat yang dipersamakan. 2. Produk kredit aktif. A. Kredit. Penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasinya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. B. Surat berharga. Surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. B. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank, LKBB, merupakan semua badan selain bank yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. 1. Koperasi simpan pinjam. Koperasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan persekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan perekonomian rakyat. Koperasi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan atau ke pihak anggota maupun bukan anggota. 2. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dihimpun dari para peserta dalam bentuk tabungan bagi keperluan di hari tua. 3. Perusahaan asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kerusakan, kerugian, dan hal lainnya. 4. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan terbagi. A. Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan. B. Leasing. 5. Pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Produk yang diperjualbelikan antara lain saham, obligasi, right issue, waran, dan reksadana. 6. Lembaga keuangan mikro.
Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro. 7. Lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga jasa keuangan khusus meliputi beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi khusus yang berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. A. Pegadaian, yaitu badan usaha yang memberikan pinjaman kepada orang perorangan yang besarnya sesuai dengan nilai jaminan yang disahkan. B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu badan usaha pembiayaan ekspor nasional yang bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.